Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa zuhrina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi wa istanna bisunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih wa ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Paduka yang mulia Sultan ke-9 Kesultanan Islam Qadriyah Pontianak, yang mulia Sayyidi Al-Habib As-Sultan Al-Syarif Mahmud Belvin bin Maulana As-Sultan Al-Habib Abi Bakar Al-Qadri, mudah-mudahan panjang umur, kebanggaan sebagai seorang muslim yang bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan Rasulullah. Para habaib wa akhussu bidzikri Sayyidi Al-Habib Taha Al-Jufri hafizahullah matta'alallah bituli umri, Al-Habaib Al-Afadil Al-Ulama Al-Ajilla, Bapak Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Bapak Wali Kota, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum kawin dan belum bersunat, semuanya insya Allah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Malam ini paduka yang mulia mengajak kita haul Maulana Sultan Abi Bakar Al-Qadri dan Maulana Sultan Abdul Hamid II. Makna yang tersembunyi di balik haul ini adalah supaya kita mengenang berbakti kepada orang. Ini maknanya. Sekarang banyak orang tak lagi ingat. Jamaah datang berjumpa Ustadz Abdul Somad. Ustadz, saya ziarah ke makam abang saya, lu tinggi, rumputnya setinggi tegak lalang Pak Ustaz. Setelah meninggal dunia tak lagi dikenang, tak dikirim apa-apa. Malam ini kita berkumpul bersama untuk Maulana Sultan Abi Bakar Al-Qadri, untuk Maulana Sultan Abdul Hamid II, untuk para sultan pendiri muassis yang sudah mendahului kita, kesultanan Islam, kebanggaan umat di Nusantara. Syai'ul lillahi wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Apakah sampai kiriman Al-Fatihah kita kepada sultan-sultan ini? Saya tak memaksa untuk mengatakan sampai. Yang mengatakan tak sampai, saya tak marah, saya tak tersinggung, tak apa-apa. Kasih saja nama lengkapnya ke saya. Nanti kalau dia meninggal saya kirim Al-Fatihah. Kalau tak sampai, cepat-cepat kasih kabar. Kenapa Ustadz yakin bahwa bacaan Al-Fatihah yang Ustadz bacakan tadi sampai? Dalil yang pertama, ketika Nabi mengatakan kepada Ummul Mukminin Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, kalau lewat di pemakaman Baqi jangan diam saja, ucapkanlah salam.
Assalamualaikum ya ahlan diyar minal mu'minin wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Yarhamullahul mustaqdimina wal mustakhirin. Nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Itu dalil bahwa doa sampai. Kalau tak sampai doa untuk orang meninggal dunia, takkan kita disuruh mengucapkan salam ketika melewati makam. Salam itu terbagi 3. Salam yang pertama wajib dijawab, itulah salam saya, salam paduka yang mulia, salam protokol, salam para habaib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam yang kedua tidak perlu dijawab, itulah dia salam imam kita waktu selesai sholat isya tadi. Assalamualaikum warahmatullah. Jangan pula dijawab di belakang. Waalaikumsalam Pak Imam. Salam yang ketiga, kita ucapkan salam waktu lewat di makam. Dia menjawab, tapi kita tak ingin mendengar jawabannya. Andai kita dengar, kita pun mati langsung. Karena iman kita tidak sekuat iman Sayyidina wa Maulana wa Syafi'ina wa Zuhrina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalil yang kedua, ada namanya Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Dia punya anak namanya Abdullah bin Umar bin Khattab. Dia berpesan, kalau aku meninggal nanti, bacakan pangkal Al-Baqarah di atas kepalaku dan ujung Al-Baqarah pada bagian kakiku. Ini disebutkan dalam kitab Ar-Ruh yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Kitab ini sudah diteliti di Universitas Imam Muhammad Ibnu Saud Riyadh. Seorang berkeluarga negaraan Saudi Arabia mendapatkan gelar doktor, namanya Dr. Bassam, dari Imam Muhammad Ibnu Saud Riyadh, gara-gara meneliti kitab ini. Riwayatnya sahih bahwa sahabat Nabi berpesan, kalau aku meninggal, bacakanlah pangkal Al-Baqarah dan ujung Al-Baqarah. Apakah pangkal Al-Baqarah dan ujung Al-Baqarah itu ayat Quran? Memang kalau belum makan malam nih payah jawab memang. Itu menunjukkan bahwa bacaan Quran itu sampai. Yang ketiga adalah dalam sholat jenazah ada 4 takbir. Allahu Akbar, Al-Fatihah. Allahu Akbar, apa pula soman? Salawat. Yang ketiga, Allahu Akbar, Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Yang keempat, Allahu Akbar, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Kenapa dibacakan Al-Fatihah? Itu menunjukkan Al-Fatihah sampai kepada orang meninggal dunia. Jadi bagi siapa yang tak mengakui Al-Fatihah sampai, berarti dia waktu sholat jenazah Allahu Akbar, aku tak baca Fatihah karena tak sampai. Dalil yang ketiga, dalam kitab Riyadhus Shalihin ditulis oleh Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi, meninggal tahun 676 Hijrah. Apa kata beliau? Meriwayatkan pendapat Imam Syafi'i. Wa qala Syafi'i, Imam Syafi'i berkata, wa in khatimul Qur'ana, seandainya mereka mengkhatamkan Al-Quran kullahu, dibacakan sekhatam Quran dari Al-Fatihah sampai ke An-Nas, dihadiahkan pahalanya, kana hasanan, maka itu baik. Jadi seafdal-afdalnya dalam haul ini kita bacakan sekhatam Quran. Mudah-mudahan di masa akan datang bisa kita bacakan sekhatam Quran insyaallah. Tak sanggup sekhatam Quran,
pilihlah hatinya Al-Quran. Likulli syai'in qalbun, segala sesuatu punya hati. Wa qalbul Quran Yasin, hatinya Al-Quran adalah surah Yasin. Bagi yang sanggup membacakan Yasin silakan, tak sanggup membaca Yasin, jurus terakhir Ummul Quran Al-Fatihah. Itulah tadi yang dibacakan Ustaz Abdul Somad. Membacakan sekhatam tak sanggup, membaca Yasin tak mampu, jurus terakhir induknya Al-Quran Al-Fatihah. Kalau ada yang malam ini tak sanggup juga membacakan Al-Fatihah, maka alhamdulillah, sungai dekat sini kan. Apa maksud Pak Ustaz? Tahu sendirilah apa maksud. Apa yang kita bisa balaskan kepada mereka? Maulana Sultan Abu Bakar Al-Gadri, Maulana Sultan Abdul Hamid II, yang sudah berjuang menegakkan syariat Allah. Tiang-tiang atap ini menjadi saksi bagaimana mereka membuat peradaban Islam. Mereka adalah zuriat mengalir darah Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam badan mereka. Memangnya Ustaz Somad tak mengalir darah Nabi di badan Ustaz? Ada, Nabi Adam. Sedangkan mereka adalah darah Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Nabi Muhammad punya anak perempuan namanya Sayyidatuna Fatimah. Sayyidatuna Fatimah punya anak laki-laki namanya Sayyidina Al-Husain. Sayyidina Al-Husain punya anak laki-laki namanya Sayyidina Maulana Sayyidina Ali Zainal Abidin. Zainal Abidin punya anak laki-laki namanya Sayyidina Muhammad Al-Baqir. Sayyidina Muhammad Al-Baqir punya anak laki-laki namanya Sayyidina Al-Imam Ja'far As-Sadiq. Sayyidina Ja'far Sadiq punya anak laki-laki namanya Sayyidina Ali Al-Uraidi. Sayyidina Ali Al-Uraidi punya anak laki-laki namanya Sayyidina Muhammad An-Naqib. Sayyidina Muhammad An-Naqib punya anak laki-laki namanya Sayyidina Isa. Sayyidina Isa punya anak laki-laki namanya Sayyidina Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Muhajir artinya pindah, karena dia pindah dari Baghdad ke negeri yang didoakan Nabi. Allahumma barik lana fi Yamanina, berikan rahmat, berikan barakah ke negeri Yaman, Tarib, tempat yang berkah itu. Lalu kemudian lahirlah anak cucu keturunan mereka dengan berbagai macam marganya: As-Saqab, Al-Haddad, Al-Jibri, bin Syihab, bin Syekh Abi Bakar, salah satunya adalah Al-Qadri. Lalu datang ke Nusantara, mereka mendakwahkan Islam, menjadi mufti. Lalu kemudian anak dari mufti Maulana Al-Husain Al-Qadri bernama Maulana Al-Habib As-Sayyid As-Syarif Abdul Rahman mendirikan kerajaan. Sampailah hari ini Sultan yang ke-9, tetap terpelihara ini sampai hari kiamat insyaallah. Ini anak-anak kita mesti tahu. Kalau ditanya, susah kami menghafalnya Pak Ustadz, kami lupa membawa pena, tak kami catat. Tak perlu dicatat, nanti bisa diulang di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini kalau tidak dibuat haul begini, tak jumpa saya dengan Sayyidil Habib Toha, tak jumpa saya dengan Maulana yang mulia, tak jumpa saya bersilaturahim dengan para habaib, para alim ulama. Makanya nanti kalau ada haul datang, Maulid Nabi datang, Isra Mi'raj datang, Nuzul Quran datang, halal bihalal datang. Kalau ada yang membid'ahkannya, datang aja. Kalau kita capek, yang membid'ahkan itu menang. Tapi kalau kita datang terus, bid'ah datang, bid'ah datang, bid'ah datang, lama-lama capek dia. Bid'ah. Semua yang kita lakukan ini berdasarkan dalil-dalil yang dibawa oleh para alim, para ulama. Taraktu fikum amraini,
Kutinggalkan pada kamu dua perkara, kata Nabi, tak banyak. Intamasaktum bihima, kalau kamu pegang yang dua ini di akhir zaman, ombaknya kencang, karangnya tajam, angin puting beliung. Apa maknanya? Ini zaman-zaman banyak fitnah. Zaman ayah saya, zaman emak saya mendidik saya tak terlalu sulit, tapi zaman mendidik anak-anak sekarang, mudah-mudahan Allah jaga anak-anak kita ini, insyaallah. Anak-anak berdiri di samping istana Kesultanan Al-Gadriyah meneriakkan Ustaz Somad, Ustaz Somad. Anak kecil tak punya handphone, dari mana dia tahu Ustaz Somad? Itu menunjukkan emaknya, ayahnya selalu menonton. Mudah-mudahan paketnya bertambah terus. Ini jamaah yang datang malam ini sudah selalu menyaksikan Ustaz Somad, betul? Malam ini mereka cuma mau meyakinkan apa masih hidup Ustaz itu. Mereka cuma mau menengok di alam nyata, apa masih ada Ustaz itu di atas dunia ini. Setelah mereka lihat ternyata lebih putih dari yang di TV. Kenapa? Karena lampunya terang. Saudara yang dimuliakan Allah, yang malam ini hadir bersusah payah, macet, tak bisa melalui jalan darat, menyeberang sungai mereka datang kemari. Saya pun datang kemari tak naik mobil, pakai sepeda motor. Kalau tidak mungkin tak sampai kemari. Penuh jalanan. Mudah-mudahan semua yang hadir, yang bersusah payah hingga terwujudnya haul ini, diberikan Allah umur panjang. Yang belum berjodoh dijumpakan Allah jodohnya. Yang dililit hutang dilepaskan Allah hutangnya. Makin kuat. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi lewat di suatu makam, diambil Nabi pelepah kurma, fasaqqahu nisfain, dibelahnya kurma itu menjadi dua. Pelepah kurma itu ditusukkannya ke satu kuburan, ditusukkannya di satu lagi. Sahabat bertanya, lima fa'alta hadza ya Rasulullah, untuk apa kau lakukan ini wahai Rasulullah? Kenapa kau belah pelepah kurma ini ya Rasulullah? Kata Nabi, la'allallaha an yukhaffifa 'adzabahuma ma lam yaibasa, semoga sementara pelepah kurma ini basah, pelepah kurma ini bertasbih, selama dia basah tasbihnya meringankan orang yang ada. Dikomentari hadis ini dalam Sahih Muslim, datang Imam An-Nawawi, imamnya mazhab Syafi'i, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Inilah dalil bahwa bacaan Quran sampai, sedangkan tasbih pelepah kurma saja sampai, tasbih pelepah kurma saja bisa meringankan azab, apalagi bacaan Quran orang beriman. Kira-kira dalil-dalil ini bisa diingat? Tolong diingat, ini akan masuk dalam UAS, ujian akhir semester. Salatullah salamullah ala taha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ini saya tak nampak ini ujungnya karena gelap. Tolong yang punya handphone baterainya masih ada, tolong hidupkan senternya dulu. Kalau handphonenya tak ada senter, nanti kita belikan senter. Salatullah salamullah ala taha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin
Aku tinggalkan pada kamu cuma dua. Yang pertama kitab Allah Al-Quran. Apakah orang Pontianak Kalimantan Barat masih berpegang pada Quran? Serius? Saya yakin dan percaya itu. Kenapa? Karena saya dan Ustadz Luqmanul Hakim pagi tadi menyaksikan 3 bulan sekali anak-anak di Pontianak hafal Quran 30 orang. Allahu Akbar. Yang sudah hafal 1.500, target ke depan 5.000 orang Pontianak Kalimantan Barat menjadi para penghafal Quran. Satu lagi tempat berpegang. Siapa dia? Wa itarata ahli baiti. Berpegang pertama Quran, tapi dalam Quran tak dijelaskan bagaimana cara pakai sorban, bagaimana cara sholat, bagaimana cara puasa. Maka yang menjelaskan itu kata Nabi, itarata ahli baiti, ahli baitku, keturunanku, para habaib. Apakah di Pontianak ada habaib? Mereka datang kemari tidak hanya sekedar mengajarkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan, tapi mereka membangun peradaban Islam. Sultan yang ke-9 istananya tegak berdiri. Kita belajar fikih sholat, ada fikih puasa, ada fikih jenazah, tapi juga dalam Islam ada fikih siasah, ada politik. Mereka mengajarkan kita. Dalam mazhab Syafi'i ada ulama besar namanya Imam Al-Mawardi. Siapa namanya? Meninggal tahun 450 Hijrah. Nama kitabnya Al-Ahkam As-Sultaniyah, hukum hakam kesultanan. Maka datang keturunan Rasulullah ke Nusantara untuk mengajarkan fikih ibadah, fikih sholat, fikih haji, tapi juga mereka mengajarkan fikih politik. Mereka mendirikan kerajaan-kerajaan Islam. Dari ujung Sumatera, kampung halaman kami di Riau, datang seorang habaib. Itulah mengapa sultan-sultan kami di Riau bergelar syarif di pangkal namanya, Sultan Syarif Qasim, karena mereka adalah keturunan Sayyidina Al-Husain, anak Sayyidatuna Fatimah, cucu cicit keturunan Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah Bapak Ibu bangga menjadi orang Pontianak? Bangga menjadi orang Kalimantan Barat? Saya terus terang menyampaikan tausiah di istana ini, merasa amat sangat senang dan bangga. Kenapa? Walaupun saya tak berjumpa dengan para habaib pendiri, tapi generasi yang ke-9 berjumpa, bertatap muka, bersilaturahim. Mudah-mudahan kecintaan kita kepada cucu-cucu keturunan Rasulullah membuat kita bisa ke surga bersama Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keturunan Nabi ini kita sebut dalam sholat kita. Betul Pak? Betul Bu? Mana buktinya? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Muhammad, keluarga Nabi Muhammad. Allahumma barik ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Sayyidina Muhammad, kepada keluarganya yang berpegang teguh kepada Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tradisi haul, tradisi maulid, tradisi Isra Mi'raj sampai berlanjut ke anak cucu kita sampai ke hari kiamat insyaallah. Karena di dalamnya ada pembacaan Quran. Malam ini ada yang baca Quran tadi? Ada. Ustadz kita, guru kita membaca Quran. Di dalamnya ada silaturahim. Ada silaturahim malam ini? Ada. Bertegur sapa, bertatap muka, bersalam-salaman. Di dalamnya ada tausiah. Ada tausiah malam ini? Inilah dia. Di dalamnya ada solawat. Ada di dalamnya solawat 4. Sekarang saya tanya yang 4 ini, apakah kita boleh bersolawat?
Wajib, bukan boleh. Apakah kita boleh mendengar tausiah? Wajib mendengar tausiah. Wa tawasau bil haq wa tawasau bisab. Apakah kita boleh mendengarkan bacaan Quran? Wajib mendengarkan baca Quran. Apakah kita boleh bersilaturahim? Wajib. La yadkhulul jannata qati'ur rahim. Tak masuk surga orang yang memutus tali silaturahim. Kalau empat-empatnya wajib. Nyambung silaturahim wajib. Baca Quran wajib. Mendengar tausiah wajib. Mendengarkan baca Quran wajib. Mendengarkan tausiah wajib. Kenapa kita disatukan menjadi satu jadi bid'ah? Logika apa yang dipakai? Mudah-mudahan terselamatlah akal anak-anak cucu kita dari pemikiran-pemikiran jahil ini, insyaallah. Amin ya rabbal. Selesai haul. Sekarang kita masuk dalam pembahasan Isra Mi'raj. Masjidil Haram di Saudi Arabia, Masjidil Aqsa di Palestina yang sekarang sedang dijajah oleh Israel, laknatullah alaihim ajma'in. Mudah-mudahan Allah memerdekakan Palestina. Ketika kita merdeka, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang pertama kali mendukung kemerdekaan kita adalah Mufti Palestina. Sekarang apa yang kita lakukan untuk Palestina? Mana senjata-senjata besi kita? Tak ada gunanya kalau tidak dipakai untuk menolong Palestina. Betul? Tukar aja pistol besi itu jadi pistol air. Allahu Akbar. Saya setiap khutbah Jumat tak pernah sekalipun melupakan Palestina. Dalam khutbah Jumat selalu saya doakan, Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi Palestin. Tolong saudara kami di Palestina ya Allah. Saya berapi-api menyampaikannya di atas mimbar. Jamaah berair-air di bawah. Tertidur semua. Mudah-mudahan Allah menolong umat ini insyaallah. Dulu Palestina dibebaskan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi dari Kurdi. Dulu Konstantinopel dibebaskan oleh Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih dari Turki. Salahuddin Al-Ayyubi dari Kurdi. Muhammad Al-Fatih dari Turki. Kita belum dapat kesempatan. Insya Allah yang akan membebaskan Palestina adalah anak-anak kita di masa akan datang. Giliran orang Nusantara belum, giliran orang Kurdi sudah, giliran orang Turki sudah. Kapan kita? Masa itu tak lama lagi insya Allah. Allahu Akbar. Kenapa Ustaz bertakbir? Banyak yang sudah mulai mengantuk. Makanya kalau ada kawan mengantuk sebelah takbir. Allahu Akbar. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ajarkan ke dalam pikiran anak-anak kita setiap momen 27 Rajab, setiap mengingat Isra Mi'raj, maka kita mesti ingat penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Apa yang saya bacakan tadi? Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Abdul Somad tukang bacakan itu dulu waktu di sekolah. Tiap hari Senin saya petugas membacakan itu. Saya yang membacakan Pancasila. Saya yang menaikkan bendera merah putih. Tiba-tiba dibilang Abdul Somad anti NKRI. Bodoh. Warna apa bendera kita? Merah darah kita, putih tulang kita. Kita paling cinta dengan negeri ini. Betul? Siap jaga NKRI? Siap jaga ulama? Siap jaga habaib? Takbir. Abdul Somad tak ada kekuasaan guys. Dia hanya punya suara. Tapi suara ini akan kita pakai selama masih bisa, selama menggelegar. Nanti kalau udah tua barulah berhenti insyaallah.
Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, anak-anak yang dibawa malam ini, mereka ini yang akan ingat tentang perjuangan ini insyaallah. Amin. Ya Allah, semua anak-anak yang dibawa malam ini jadikan mereka anak yang soleh dan solehah. Jauhkan mereka dari narkoba ya Allah. Jauhkan mereka dari zina ya Allah. Jauhkan mereka dari LGBT ya Allah. Jangan sampai berotot, kumis melintang, tangan melambai. Di mana Kesultanan Al-Gadriyah kami mau datang? Sana. Kalau ada yang model begini Pontianak, siap-siap kalian mencampakkannya ke Sungai Kapuas. Saya tak tanggung jawab. Ini tangkap Pak Polisi, kalian baru tahu. Didakwahi dengan baik-baik insyaallah. Amin. Saat peristiwa Isra Mi'raj, Nabi melihat ada orang di depannya ada daging yang bagus, daging yang segar, daging yang dimasak suci bersih, tapi yang dimakannya bangkai, yang dimakannya bangkai berulat, busuk, bernanah. Lalu kemudian Nabi bertanya kepada malaikat Jibril alaihissalam. Suara saya jelas Bapak Ibu? Jelas? Alhamdulillah. Jibril, apa ini? Kenapa manusia ini mau memakan bangkai yang busuk padahal daging yang bagus ada? Kata malaikat Jibril alaihissalam menjawab, itulah manusia akhir zaman yang mau kepada yang haram. Selingkuhan itu indah, cinta satu malam, pulang-pulang berbadan dua, selimut tetangga. Alhamdulillah orang Pontianak ini tidak ada yang begini. Ini hanya orang-orang yang jauh, tapi kabarnya sebagian udah pindah pula ke Pontianak. Ya Allah, jagalah Pontianak ini ya Allah. Selamatkan suami ibu-ibu ini dari pelakor ya Allah. Nah, dengar tuh, dengarnya kuatnya amin mereka, saking takutnya mereka kehilangan bapak-bapak. Siapa di antara bapak-bapak yang membiarkan anak laki-lakinya berjalan dengan anak perempuan yang tidak mahram, maka bapak disebut sebagai dayus. Apa? D. Bukan gayus. Gayus itu yang makan duit pajak tuh. Dayus. Siapa itu dayus? La yagharu ala maharimihi, tak ada rasa cemburu kepada mahramnya. Malam apa ini? Malam Ahad, malam libur, jalan penuh, datang anak lajang mau mengajak anak gadis di Pontianak jalan-jalan ke tepi sungai, jalan-jalan ke jembatan. Bukan bepantun, apa pula cakep? Dek, ini kan malam libur ini. Ayo kita jalan ke tepi sungai. Apa kata anak perempuan di Pontianak? Tidak, saya tak mau berjalan. Kalau memang kau jantan, kalau memang kau perkasa, jangan bawa aku jalan-jalan, tapi pinang aku dengan bismillah. Alhamdulillah, malam ini banyak anak-anak muda yang selamat dari dosa pacaran. Akan datang kalau mau buat acara haul, buat acaranya malam Ahad supaya selamat anak-anak muda kita insyaallah. Ya, jadi kita jalan nanti malam? Tidak, nanti malam kita haul. Terus hubungan kita gimana? Habis haul kita jalan. Kira-kira kalau anak gadis ini dibawa jalan-jalan sampai jam 12 malam, gembung masuk angin, yang rugi laki apa perempuan? Yang malu kepala, yang malu mukanya mau ditaruh di mana? Laki-laki apa perempuan? Yang melahirkan anak meregang nyawa, muntah-muntah, hidur tak lelap, makan tak kenyang, laki-laki apa perempuan? Masih mau pacaran? Ya Allah, semua anak-anak gadis, anak lajang yang pacaran ini putuskan ya Allah. Bi barakatil habaib,
bi barakatil habaib, barokah zuriat Nabi di malam yang mulia, malam Aul. Putuskanlah mereka yang pacaran ya Allah. Selesai, tamat riwayat lagi. Putus malam ini, besok malam nikahkan mereka ya Allah. Ustadz Somad ini tak jahat, Ustadz Somad ini tak dengki dengan kalian adik-adik anak-anakku sekalian. Niat saya cuman baik supaya jangan berzina. Tidak ada dosa yang paling mengerikan daripada zina. Kenapa? Karena efeknya ke anaknya, ke cucunya, ke keturunannya. Jaga anak-anak kami dari zina ya Allah. Saya senang sekali tinggal di Pontianak. Kenapa? Karena saya dikawal oleh orang yang baik-baik. Saya tak dikasih tinggal di hotel. Saya disediakan tempat khusus. Di mana tempatnya Pak Ustadz? Rahasia dong. Sudah pakai peci, sudah pakai baju koko, sudah pakai baju Melayu, sudah pakai sorban, tinggal di hotel, menengok orang pakai baju belum selesai dijahit, ada resleting belum dipasang, ada kancing tanggal, mau ditengok awak ustad, tak ditengok salah pencit lip. Tapi alhamdulillah di Pontianak selamat semuanya. Ada hotel yang sekaligus menyatu dengan masjid kebanggaan kita semua, namanya Masjid Kapal Munzalan. Tahu Bapak Ibu tentang Kapal Munzalan nih? Tak tahu. Orang dari Aceh datang kemari studi banding, orang dari Kalimantan Barat, dari Kalimantan Selatan, dari Banjarmasin, Banjarbaru, Sulawesi datang kemari. Orang dari Bandung, Surabaya datang kemari. Bisa pula orang Pontianak tak tahu. Tahu. Alhamdulillah. Semoga semakin banyak tempat-tempat yang penuh keberkahan ini insyaallah. Nih pentingnya Isra Mi'raj. Supaya apa? Semua yang dilihat Nabi ketika Isra Mi'raj ternyata muncul di akhir zaman, dan kita sudah diantisipasi itu, maka diulang terus peristiwa Isra Mi'raj. Ada Isra Mi'raj di kantor, datang. Isra Mi'raj di masjid dekat rumah, datang. Isra Mi'raj di istana, datang. Isra Mi'raj di kampung, datang. Datang, duduk, dengar, diam. Ngantuk-ngantuk sikit dapat pahala. Pahala apa? Pahala ngantuk. Orang yang mengantuk ketika pengajian itu 3 kemungkinan. Yang pertama, kurang gizi, makan obat cacing. Yang ketiga, diganggu setan. Yang ketiga, hatinya tenang. Maka saya tak pernah marah ke jamaah yang tertidur. Kenapa? Kalau ada Ustadz Somad ceramah jamaah tertidur, itu berarti hatinya tenang. Makanya kalau ada yang tertidur, diamkan aja, kita pulang aja semua nanti. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Beruntung